ngomongin kram kaki, kelihatannya sepele ya, tapi sakitnya ampun deh. Nah, yang parah, ternyata cara kita ngatasinnya selama ini bisa jadi salah total loh. Yuk kita bongkar bareng-bareng cara yang benar dan aman, pastinya menurut sains. Hayo ngaku, siapa yang pernah lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba kebangun gara-gara betis kayak ditarik paksa. Aduh, sakitnya itu loh bikin langsung melek. Pasti pernah kan? Ini sih derita kita bersama kayaknya. Masalahnya tuh di sini, pas lagi panik, kesakitan gitu, insting pertama kita seringnya malah salah kaprah. Yang kita pikir bener, ternyata malah bikin makin parah. Yap, bener banget. Tindakan pertama kita biasanya apa? Langsung pijet atau urut kenceng-kenceng kan? Stop! Itu sama aja kayak kita lagi melakukan, sebutannya nih ya, malpraktek mandiri. Serem ya kedengarannya, tapi ini beneran loh. Kita bisa nyakitin diri sendiri tanpa sadar. Coba deh kita lihat perbandingannya. Insting kita bilang, pijet paksa. Padahal kata sains, itu risikonya bisa bikin otot robek. Terus ngelawan arah tarikannya. Wah, itu bisa ngerusak pembuluh darah. Didiemin aja, ya ampun sakitnya jadi makin lama. Dan ini nih resiko paling parahnya. Namanya rhabdomyolysis. Gampangnya gini, otot yang dipaksa atau dipijat kasar itu bisa hancur dan ngelepasin protein beracun ke darah. Dan yang kena siapa? Ginjal kita. Bisa-bisa gagal ginjal loh. Jadi ini bukan main-main ya. Penanganan yang salah itu bahaya banget. Oke, terus gimana dong cara yang benar? Tenang, solusinya tuh sebenarnya gampang banget dan udah terbukti kok. Ada, sebut aja protokol 3 langkah yang cepet dan ampuh buat ngatasin kram. Yuk kita bahas satu-satu ya. Langkah pertama, pas kram langsung hentikan semua gerakan. Jangan dipaksa jalan, duduk atau rebahan aja biar ototnya rileks. Langkah kedua, lakukan peregangan pelan-pelan. Kalau kramnya di betis, coba tarik jari-jari kaki ke arah tulang kering, terus tahan. Ingat ya, ditahan, jangan dientak-entak. Nah yang ketiga, abis diregangin, baru deh kompres hangat. Pakai handuk hangat gitu biar aliran darah lancar lagi dan bawa oksigen. Kok bisa sih peregangan pelan-pelan itu ampuh banget? Nah, ini kerennya. Di dalam otot kita itu ada semacam sensor. Namanya organ tendon Golgi. Pas kita regangan pelan-pelan, sensor ini langsung ngirim sinyal ke otak. Kayak bilang, "Wey, stop, udahan kontraksinya." Jadi ini tuh kayak kita matiin saklar kramnya secara alami dari dalam tubuh sendiri. Oke, sekarang siap-siap ya. Kita masuk ke bagian yang paling aneh, tapi sumpah ini ampuh banget. Ada satu life hack yang terbukti secara ilmiah bisa nyetop kram super cepat. Penasaran nggak? Coba tebak. Cairan apa nih yang bisa ngilangin kram dalam waktu kurang dari 90 detik? Bukan air putih biasa, bukan juga minuman isotonik. Cluenya rasanya asem banget dan sering ada di dalam burger. Apa ayo? Coba tulis di komen kalau ada yang tahu. Jawabannya adalah jus acar. Beneran, air acar timun itu loh. Tapi tunggu dulu. Ini bukan gara-gara kandungan elektrolitnya ya, itu mitos. Kunci utamanya itu justru dirasa super asamnya, yang langsung memicu refleks saraf di tenggorokan kita. Dan gokilnya lagi, menurut penelitian, rata-rata cuma butuh 84 detik aja buat jus acar ini ngilangin kram setelah diminum. Cepet banget kan? Ini bukan sulap, ini beneran sains. Jadi gini, sinyal rasa asam yang kuat banget di tenggorokan itu kayak ngehack sistem saraf kita. Sinyal itu langsung memotong perintah kram yang dikirim otak ke kaki. Jadi ini murni soal adu kuat sinyal saraf aja. Tapi kita juga harus serius nih. Nggak semua kram itu biasa aja. Ada beberapa kram yang sebenarnya itu alarm dari tubuh kita ngasih tahu kalau ada masalah yang lebih besar dan butuh penanganan dokter. Tolong perhatiin baik-baik ya tanda-tanda bahaya ini. Kalau kram kamu disertai bengkak, terus kulitnya jadi merah atau kebiruan, wah itu bisa jadi tanda ada gumpalan darah. Atau kalau setelah kram kakinya jadi lemes terus, itu mungkin ada masalah saraf. Terus, kalau kramnya muncul tiap kali kamu jalan beberapa meter aja, bisa jadi itu gejala penyakit arteri. Dan yang terakhir, kalau kramnya muncul tiap malam tanpa sebab jelas, jangan ditunda. Langsung periksa ke dokter ya, jangan pernah diabaikan. Oke, jadi buat ringkasannya, ingat ya. Yang harus dilakukan pas kram, stop gerak, regangin pelan-pelan, sama kompres hangat. Yang jangan dilakukan, jangan pernah pijat atau urut paksa, jangan kompres dingin pas lagi kramnya, dan yang paling penting, jangan cuekin tanda-tanda bahaya yang udah kita bahas tadi. Nah, sekarang giliran kamu. Dari semua cara tadi, kamu paling penasaran pengen coba yang mana nih? Tim protokol 3 langkah atau tim jus acar yang unik? Coba tulis di kolom komentar.
Oh ya, jangan lupa share video ini ke teman atau keluarga kamu yang sering banget ngeluh kram. Siapa tahu ini bisa jadi penyelamat mereka.